Hai historian, sudah tahu kan jembatan Ampera? Pasti tahu dong, tapi kalau sejarahnya, hmm, jika kalian belum tahu sejarah dari jembatan Ampera, maka menonton video ini merupakan pilihan yang tepat, karena kalian akan mengetahui sejarah dan juga fakta-fakta dari jembatan kebanggaan rakyat Palembang ini. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai jembatan Ampera ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena akan ada banyak informasi menarik seputar sejarah lainnya. Jembatan yang populer dan identik dengan kota Palembang ini ternyata tidak hanya dikenal di dunia nyata saja loh. Bahkan, kepopuleran jembatan ini sudah ada dalam game online populer seperti Point Blank yang memasukkan jembatan ini ke dalam salah satu medan tempurnya. Sebagai kota yang syarat akan peninggalan bersejarah, ternyata jembatan yang membentang di atas Sungai Musi dan menghubungkan hulu dan juga hilir ini memiliki nilai historis tersendiri loh, di antara peninggalan-peninggalan lain yang ada di kota Palembang. Berikut ini adalah sejarah dan juga fakta-fakta menarik seputar jembatan Ampera. Yang pertama, sejarah dari jembatan Ampera. Pada awalnya, ide untuk membangun jembatan yang dapat menghubungkan dua daratan di kota Palembang ini sudah ada sejak zaman Gemeente Palembang, tahun 1906. Saat itu, wali kota Palembang diduduki oleh Lekuk de Ville. Namun, hal tersebut belum juga terwujud karena berbagai faktor, dan sempat terlupakan hingga akhirnya gagasan tersebut kembali muncul pada masa kemerdekaan. Ketika itu DPRD Peralihan Kota Palembang mengusulkan pembangunan jembatan saat sidang pleno yang berlangsung pada 29 Oktober 1956. Namun, anggaran yang dimiliki pemerintah Kota Palembang sebagai modal awal untuk membangun jembatan hanya ada sekitar 30.000 saja. Sehingga pada tahun 1957 dibentuklah panitia pembangunan yang terdiri dari beberapa orang seperti penguasa perang komando daerah militer 4 Sriwijaya yaitu Harun Sohar, Gubernur Sumatera Selatan H.A. Bastari, Wali Kota Palembang M. Ali Amin, beserta wakil wali kotanya yaitu Indra Jaya, untuk meminta bantuan kepada Presiden Soekarno dalam membangun jembatan tersebut. Usulan tersebut kemudian diterima dan proyek pengerjaan jembatan ini dimulai pada 10 April tahun 1962 dengan biaya pembangunan yang diambil dari dana rampasan perang Jepang. Hal ini dikarenakan setelah kalah pada Perang Dunia Kedua, Sekutu mengharuskan Jepang untuk menandatangani Perjanjian San Francisco. Perjanjian ini mengharuskan Jepang untuk bertanggung jawab moral dan juga material kepada negara jajahan termasuk Indonesia senilai 223,8 juta US dollar. Ternyata, dana tersebut juga digunakan pada pembangunan mega proyek lainnya seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Bahkan, para ahli konstruksi dalam pembangunan jembatan ini juga berasal dari Jepang. Selama kurang lebih 3 tahun, akhirnya pembangunan jembatan ini selesai dan diresmikan pada 30 September 1965 oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani karena Bung Besar yang harus meresmikan berhalangan hadir. Namun sayangnya peresmian tersebut merupakan agenda kenegaraan terakhir dari Letnan Jenderal Ahmad Yani sebelum beliau pun menjadi korban kebiadaban G30S PKI pada dini hari 1 Oktober. Untuk mengetahui sejarah dan informasi seputar G30S, dapat kalian lihat di link di pojok kanan ya. Pada awalnya, jembatan yang memiliki panjang 1117 meter dan lebar 22 meter ini diusulkan dengan nama Jembatan Musi atau Proyek Musi. Namun ketika pembangunan selesai, jembatan ini diberi nama dengan Jembatan Soekarno. Pemberian nama tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dari Presiden Soekarno. Namun, Bung Karno kurang berkenan dengan nama tersebut. Terlebih lagi saat itu kondisi politik Indonesia sedang dalam keadaan tidak stabil memasuki tahun 1966. Dari alasan tersebut, nama Jembatan Soekarno pun kemudian diubah dan disamakan dengan slogan bangsa Indonesia pada tahun 1960-an yaitu Amanat Penderitaan Rakyat atau disingkat sebagai Ampera. Dan nama tersebut digunakan hingga saat ini. Yang kedua, Ampera sempat menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 1117 meter dengan lebar 22 meter dan tinggi 63 meter ini sempat menjadi jembatan terpanjang dan tercanggih di Asia Tenggara pada masanya.
mengingat bagian tengah dari jembatan ini dapat diangkat ke atas, agar kapal besar yang lewat di bawahnya tidak tersangkut oleh badan jembatan. Bagian tengah jembatan ini dapat diangkat dengan peralatan mekanis dan terdapat dua bandul pemberat yang masing-masing berkisar 500 ton pada kedua menaranya. Dengan kecepatan sekitar 10 meter per menit, total waktu yang diperlukan untuk mengangkat keseluruhan jembatan ini ialah 30 menit. Akan tetapi memasuki tahun 1970-an, mekanisme tersebut sudah tidak lagi digunakan, dikarenakan waktu yang digunakan untuk mengangkat jembatan ini yang dianggap mengganggu arus lalu lintas. Terlebih lagi sudah tidak ada lagi kapal besar yang melintasi Sungai Musi. Sehingga pada akhir tahun 1990-an, dua bandul pemberat untuk bagian tengah jembatan ini pun dibongkar dengan alasan keselamatan masyarakat yang melintasi jembatan. Yang ketiga, jembatan Ampera mengalami perubahan warna hingga 3 kali. Jembatan Ampera terkenal dengan warna merah menyalanya. Namun, tahukah kalian kalau jembatan Kota Wongkitogalo ini pernah berubah warna hingga 3 kali loh? Saat didirikan, jembatan Ampera berwarna abu-abu, kemudian diganti menjadi warna kuning pada tahun 1992, dan yang terakhir dicat warna merah pada tahun 2002. Warna merah inilah yang jadi warna khas dari jembatan Ampera hingga saat ini. Nah, itulah tadi sekilas mengenai sejarah dari jembatan Ampera. Jadi, sekarang sudah tahu kan kalau ditanya sejarah dari jembatan kebanggaan Wong Palembang ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.